Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita melanjutkan kajian silsilah tauhid dengan membaca kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Di kitab ini seperti biasa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah meringkaskan untuk kita hal-hal yang perlu diyakini atau yang perlu dihindari dari permasalahan tauhid. Bukan berarti membatasi, bukan. Ini meringkas supaya mudah didapat, mudah dipelajari, mudah dipahami. Seperti kebiasaan di kitab-kitab sebelumnya. Ada Thalathatul Usul, mudah dipelajari, mudah didapat. Qawaidul Arba, mudah dipelajari, mudah didapat. Karena lagi Nawaqidul Islam belum sebutkan 10. Bukan berarti pembatal keislaman itu hanya 10. Tapi inilah yang terpenting dan lebih sering orang jatuh di dalamnya. Kita belajar tauhid untuk meyakininya. Belajar syirik untuk menghindarinya. Sama belajar pembatal keislaman untuk menghindarinya. Karena kita mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan itu. Tapi supaya kita menghindarkan diri kita dari keburukan. Seperti yang dikatakan oleh Hudzaifah Ibnul Yaman, Arabtus syarr lalisyarr. Saya mengetahui keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan itu. Akan tetapi supaya kita terlindungi dan terjaga dari keburukan. Terus juga dalam rangka lebih mempertajam tauhid, maka kita pelajari lawannya. Karena kita itu akan mengetahui jelas sesuatu kalau kita mengetahui dengan jelas lawannya. Kita bisa pahami Islam dan terjaga di atas keislaman jika kita mengetahui pembatal keislaman. Jika kita mengetahui pembatal keislaman. Di kitab ini beliau akan sebutkan secara ringkas dan insya Allah kita akan ambil di 2 kali pertemuan 10 pembatal keislaman. Sebagiannya sudah kita ambil di buku-buku sebelumnya dan sudah jelas. Di sini cuma dipertegas kalau ini adalah pembatal keislaman. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, i'lam, ketahuilah, anna nawaqidul islami 10 nawaqid. Ketahuilah bahwa pembatal keislaman itu ada 10 pembatal. Bukan pembatasan. Sekali lagi, bukan pembatasan. Pembatal keislaman banyak. Tapi 10 ini supaya mudah dipahami dan juga sering orang jatuh di dalam. 10 pembatal keislaman. Lalil hasr, bukan untuk pembatasan. Bukan untuk pembatasan. Tapi ini mimbabit ta'lim, dalam bab pengajaran, dan dalam bab bertahap di dalam mempelajari ilmu.
Al-awwal yang pertama, pembatal pertama ini tentunya sudah biasa kita dengar bagi orang yang belajar tauhid, sudah pasti ini tahu. Asyirku fi ibadatillah, ini jelas. Pembatal keislaman yang pertama, syirik dalam beribadat kepada Allah. Kapan kita menduakan Allah dalam penghambaan kita kepada Allah, maka batal keislaman kita, na'udzubillah. Apapun yang kita ibadah selain Allah itu. Apakah itu pohon, batu, bagaimana yang disampaikan di kitab Qawaidul Arba. Apakah itu pohon, atau batu, atau matahari, atau bulan. Ya, bahkan orang soleh, atau para nabi, para malaikat. Yang penting kita duakan Allah dengan sesuatu apapun, batal keislaman kita, na'udzubillah. Ini yang paling sering orang jatuh di dalamnya. Ini yang paling sering orang jatuh di dalamnya. Asyirku fi ibadatillah. Syirik dalam beribadah kepada Allah. Iya, syirik dalam beribadah kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala belum sampaikan dalil akan bahaya syirik dan akan batalnya keislaman orang yang melakukan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak mengampuni dia diduakan dengannya dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Siapa yang meninggal di atas syirik tidak diampuni. Ini menunjukkan dia kafir. Karena kalau orang belum kafir, maka dia di bawah kehendak Allah. Jika dikehendaki diampuni dan masuk surga, jika dikehendaki dia disiksa dulu sekadar dosanya kemudian masuk surga. Itu kalau di bawah syirik. Adapun syirik tidak diampuni bagi orang yang meninggal di atasnya. Ini menunjukkan dia sisi pendalilannya kalau dia telah keluar dari Islam. Sudah keluar dari Islam. Demikian pula dalil kedua. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Ini sisi pendalilannya. Sungguh, siapa yang menduakan Allah, maka Allah telah mengharamkan atasnya surga. Ketika dibilang haram surga, ini tidak berlaku bagi Muslim. Muslim tidak haram surga. Ketika dikatakan haram surga, berarti ini telah kafir, naudzubillah. Iya, orang yang menduakan Allah, Allah yang mengatakannya, sungguh telah haram atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ayat ini sangat jelas bahwa syirik adalah nakidun min nawakidil Islam, pembatal dari pembatal keislaman. Setelah itu belum sebutkan bentuk-bentuk syirik, hanya sebagai pencontohan untuk mudah kita pahami. Wa minhu adzabuh li ghairillah. Di antara bentuk kesyirikan, belum contohkan yang banyak orang jatuh di dalamnya. Di antara bentuk kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah, naudzubillah. Di antara bentuk kesyirikan adalah adzabahu li ghairillah. Ini sudah jelas, kita sudah pernah mempelajarinya di kitab Thalathatul Usul. Iya, bahwa menyembelih itu ibadah kepada Allah. Kapan kita menyembelih untuk selain Allah, maka kita telah syirik. Dan kalau kita melakukannya, maka batal keislaman kita, na'udzubillah. Kaman yadbahu lil jin. Seperti kalau ada orang menyembelih untuk jin. Kan sembelihan itu hanya untuk Allah. Kalau ada orang sembelih untuk jin, syirik.
Itu cap awalnya. Cap kedua, maka itu dia telah melakukan pembatal keislaman. Karena sembelihan hanya hak dan milik Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Terus apa kata Allah? Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dinyatakan dulu sebelumnya la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itulah saya diperintah dan saya termasuk orang yang berserah diri. La syarikalah. Tidak boleh ada sekutu. Siapa yang menduakan Allah dalam menyembeli, dia sembeli untuk Allah juga dia sembeli untuk selain Allah. Apalagi murni untuk selain Allah. Maka dia telah melakukan pembatal keislaman. Aulil qabr atau menyembeli untuk kuburan. Orang pergi ke kuburan si fulan atau si alan dan dia menyembeli untuknya. Bukan untuk Allah. Maka dia telah melakukan kesyirikan. Kapan dia melakukan itu? Maka sungguh dia telah jatuh dalam pembatal keislaman. Belum contohkan satu saja. Sembeli. Kalau antum mau contoh lebih banyak, antum bisa datangkan lagi contoh di Thalathatul Usul. Kita tentu tidak perlu ulang. Kan di sana ada menyembeli, ada tawakal, ada meminta pertolongan, ada meminta perlindungan, ada meminta istighatsah saat genting. Di Thalathatul Usul yang kita sudah pelajari di buku sebelumnya. Di sanalah contoh dari pembatal keislaman. Beliau cuma mengatakan bahwa termasuk pembatal keislaman nomor 1 adalah asyirku fi ibadatillah. Syirik dalam beribadah kepada Allah. Apapun jenis penghambaan kepada Allah, kapan kita duakan Allah di dalamnya, maka kita telah melakukan pembatal keislaman. Na'udzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkal 'alaihim kufrun ijma'a. Masya Allah. Siapa yang menjadikan antara dia dan antara Allah perantara. Dia mau berdoa kepada Allah tapi pakai perantara. Seperti orang yang berdoa kepada perantara, meminta kepada perantara, bertawakal kepada perantara, kafir berdasarkan ijma'. Siapa yang berdoa kepada Allah tapi pergi ke kuburan si fulan? Kalau kita bertanya, kenapa kamu berdoa kepada mereka? Saya tidak meminta kepadanya, tapi saya jadikan dia sebagai perantara. Kafir berdasarkan kesepakatan. Dari silang pendapat. Allah tidak butuh perantara. Langsung saja. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian berkata berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan. Langsung. Jangan pakai perantara. Kapan ada orang, siapa saja, di mana saja, dia meminta kepada penghuni kubur. Dia tidak berdoa kepada penghuni kubur, tapi meminta kepadanya supaya disampaikan kepada Allah permintaannya. Itu namanya menjadikan Allah sebagai apa? Perantara. Kafir berdasarkan kesepakatan. Dari silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Na'udzubillah. Ini perkara yang sangat terang. Tidak ada silang pendapat di kalangan kaum muslimin. Tapi sangat disayangkan banyak orang jatuh di dalamnya. Tidak samar bagi kita. Di sana ada orang berdoa kepada kuburan syekh. Ada orang berdoa kepada kuburan orang soleh. Ada orang berdoa kepada kuburan kiainya. Ada orang berdoa kepada kuburan ustadznya. Dia tidak menyembah ustadznya. Dia tidak menyembah kiainya. Tidak menyembah syekhnya. Kalau kita bertanya, dia bilang, ini sebagai perantara. Saya ini pendosa. Saya ini pendosa. Saya butuh pemberi syafaat. Ya, ini
hakikatnya adalah syirik dan kafir secara ijma. Na'udzubillah. Tidak ada silang pendapat. Sangat banyak orang jatuh dalamnya, padahal ini tidak ada silang pendapat. Ini pembatal keislaman kedua. Hati-hati, ia mengambil perantara. Kalau meminta didoakan oleh orang yang hidup, mampu berdoa, dibolehkan. Walaupun kita berdoa sendiri lebih baik. Lebih baik. Iya. Tapi meminta kepada yang tidak mampu, tidak hidup, ini namanya mengambil perantara yang tidak mampu. Yang seperti ini, kafir berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan. Dan ini yang dicela kepada orang-orang musyrikin di zaman dulu. Allah berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Orang-orang menjadikan selain Allah sebagai wali. Sebagai wali. Mereka berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali agar supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Bayangkan. Dia tidak menyembahnya, tapi Allah hukumi itu syirik. Pembatal keislaman, dia dihukumi sebagai musyrik. Iya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaqulu haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah dari selain Allah. Jadi Allah katakan menyembah selain Allah yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan tidak pula memberikan manfaat untuk mereka. Dan mereka berkata, mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Na'udzubillah. Itulah ainus syirik. Hakikat kesyirikan. Iya. Tidak harus menyembah kubur baru dikatakan syirik. Menjadikan penghuni kubur sebagai perantara sudah syirik. Kafir berdasarkan ijma. Tidak ada silang pendapat. Ini pembatal yang kedua. Ats-tsalits yang ketiga. Malam yukaffiril musyrikin. Hati-hati ini. Malam yukaffiril musyrikin. Au syakka fi kufrihim. Au sahhaha madhabahum. Kafar. Makanya orang yang bertauhid sangat mengingkari yang namanya syirik. Sangat mengingkari yang namanya pelaku syirik. Karena kenapa? Siapa yang tidak mengkafirkan pelaku syirik? Ada orang jelas syirik. Sujud di batu, sujud di sungai, sujud di laut. Terus dia bilang, Muslim ini. Hati-hati. Siapa yang tidak mengkafirkan pelaku syirik, atau ragu akan kekafirannya, atau membenarkan perbuatannya. Makanya kita tidak pernah membenarkan orang yang pergi menyembah kubur. Karena itu bahaya. Membenarkan pendapatnya. Kafir. Dia telah kafir. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada pelaku syirik, kita cegah dengan tangan. Kalau tidak mampu, cegah dengan lisan, nasihati. Kalau tidak mampu, ingkari dalam hati. Tidak boleh kita ridho. Apalagi membenarkannya. Hati-hati. Di sana banyak orang membenarkan saudara dengan dalil. Ya, toleransi ya. Saling ia menghargai. Bahkan kalau ada orang melarangnya, mencelanya, mengatakan itu syirik. Ini, ya apa ini? Apa dibilang? Kadang dia bilang apa? Hah? Ini keras. Kalau istilah Wahabi itu biasa. Ini keras. Tidak cocok dengan Islam Nusantara. Macam-macam orang. Ya seperti yang kita dapat di Usul Sittah. Yang kita juga sudah pelajari di silsilah tauhid kita ini, bahwa orang yang mengingkari syirik malah itulah orang yang dianggap sesat. Padahal ini kita mengingkari sebuah kekafiran, dan juga kapan kita tidak mengkafirkan musyrik, atau bahkan kita ragu dalam kekafirannya, atau bahkan kita membenarkan mazhabnya, kita kafir. Naudzubillah. Ini yang kita hindari. Kenapa kita keras dalam masalah ini? Karena orang yang tidak mengkafirkan musyrik, kafir. Atau ragu dalam kekafiran pelaku syirik, kafir. Naudzubillah.
atau membenarkan madhab mereka. Oh, bagus itu yang dia lakukan. Itu kan hanya menyembah wali. Hati-hati. Iya, ini kafir. Ijma'an. Dia telah keluar dari Islam. Ini pembatal ketiga. Ini adalah pembatal ketiga. Dia, Arabi yang keempat. Dari pembatal keislaman. Mani takoda anna goyro hadi nabi akmal min hadi. Perhatikan, hati-hati kalau ini. Au anna hukma goyri ahsan min hukmih. Kalladhi yufaddilu hukmat tawagid ala hukmi fahu kafir. Naudzubillah. Siapa yang meyakini bahasanya petunjuk selain Nabi lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Padahal tidak ada lebih baik dari petunjuk Nabi. Kalau ada orang meyakini bahwa petunjuk selain Nabi lebih bagus, lebih sempurna, atau hukum selain Nabi lebih bagus daripada hukumnya Nabi, seperti orang yang lebih mengutamakan hukum tagut daripada hukumnya Nabi. Hukum tagut maksud hukumnya selain Allah. Hukumnya selain Allah. Maka ini juga kafir. Maka ini juga hukumnya kafir. Karena di dalam beragama tidak ada lagi syariat yang diridhoi kecuali syariat Islam. Tidak ada lagi syariat, hukum yang diterima kecuali syariat Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Sungguh agama itu di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima darinya. Iya. Nabi juga bersabda, innana nuwaffi sab'ina ummatan. Sungguh kita ini menggenapkan 70 umat. Kita umat Islam, umat ke-70. Iya. Umat ke-70. Nahnu akramuha wa afdaluha indallahi. Kita ini ada yang paling mulianya dan yang paling utamanya di sisi Allah. Bahkan kata Nabi, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa iyattabi'ani. Sekiranya Musa hidup, tidak ada kelapangan baginya kecuali mengikuti. Nanti Isa turun di akhir zaman, berhukum dengan hukum Islam, menghancurkan salib. Iya, bagi yang tidak mau masuk Islam, belum tetapkan pajak, berhukum dengan hukum Islam, membunuh babi-babi, berhukum dengan hukum Islam. Karena hukum yang paling bagus adalah hukum Islam. Tidak ada yang lebih bagus daripada hukum yang dibawa oleh Nabi SAW. Sering kita dengar bacaan khotib di khutbatul hajah. Iya, setelah membacakan ayat tentang takwa. Apa itu hadisnya? Siapa yang hafal? Ya, inna khairal hadi Muhammad. Sungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah yang baru, yang keluar dari petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya hati-hati menyelisihi petunjuk Muhammad. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang keluar dari perintahnya. Akan ditimpakan kepada mereka kesesatan dan akan ditimpakan kepada mereka adab, siksaan yang menyedihkan, yang menyakitkan. Hati-hati. Menyelisihinya saja hati-hati. Apalagi meyakini petunjuk selain petunjuk Nabi kita lebih bagus. Hati-hati. Ini adalah bahwa kafir, kata beliau, maka dia
telah kafir. Orang meyakini petunjuk yang paling sempurna adalah selain petunjuk Muhammad. Orang yang meyakini hukum selain hukum Nabi Muhammad adalah hukum yang sempurna, lebih sempurna, maka dia adalah telah kafir, telah keluar dari keislaman. Hati-hati. Hati-hati kita masuk dalam ranjau-ranjau syaitan. Jangan sampai ada terbetik dalam pikiran kita bahwa hukum ini lebih bagus daripada hukum Nabi Muhammad. Hati-hati. Tidak ada yang lebih bagus daripada hukumnya Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Ini kan syariat Allah. Allah yang menurunkannya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berucap dari hawa nafsunya. Tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Jika itu adalah wahyu dari Allah, maka itulah yang terbaik. Karena Allah yang tahu yang masalah untuk kita, dunia akhirat. Dia yang tahu yang terbaik untuk kita, dunia akhirat. Dia yang paling bagus hukumnya. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada hukumnya Allah. Tidak ada yang lagi lebih baik daripada hukumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi siapa meyakini kebalikannya, kata beliau, fahuwa kafir, maka dia telah kafir. Na'udzubillah. Hati dari pembatal keislaman yang keempat ini. Al-Khamis yang kelima. Yang kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul walau amila bih kafar. Kata beliau, siapa yang membenci? Siapa yang membenci sesuatu apapun yang dibawa oleh Rasul walaupun dia amalkan, kafir. Membenci apapun. Ada orang membenci jenggot, membenci hijab syar'i, membenci isbal. Hati-hati. Karena umum ini yang dibawa oleh Rasul. Kalau kita tidak mampu amalkan, tidak boleh dibenci. Sering kita dengar dan kita sering katakan, kalau kita belum mampu berjenggot, tidak mampu untuk tidak isbal, jangan dibenci. Karena itu sunnah Rasul. Itu petunjuk Rasul. Itu yang dibawa oleh Rasul. Kewajiban kita untuk mengambilnya. Wa ma'atakumur rasulu fakhudu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti saya, maka Allah akan mencintai kalian. Kan itu keharusannya. Juga Nabi SAW bersabda, idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum. Jika saya perintahkan kalian kepada sebuah perintah, lakukan semampunya. Semampunya. Jangan pernah membencinya. Jangan pernah. Karena membenci apa yang dibawa oleh Rasul, maka ini adalah kekafiran. Na'udzubillah. Membenci apa yang dibawa oleh Rasul, ini adalah kekafiran. Batal amalan kita. Allah berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka dia Allah batalkan amalan mereka. Hati-hati saudara. Batal amalan, membenci apa yang dibawa oleh Rasul. Banyak orang kasihan. Banyak orang di sana kasihan. Sudah tidak mengamalkannya, dia benci. Beliau bilang walaupun dia amalkan, kalau dia berjenggot tapi benci, itu saja sudah berbahaya. Bagaimana kalau dia sudah tidak amalkan, terus dia benci? Hati-hati. Walaupun kita tidak bisa amalkan, jangan dibenci. Lakukan semampunya. Kalau tidak mampu, jangan dilakukan, tidak apa-apa, dimaafkan. Cuman jangan dibenci. Jangan dibenci. Nah, masalah kita mampu atau tidak,
Itu udurta di sisi Allah. Jangan dibenci, apalagi mengejek. Nah, ini lain lagi ini. Ini pembatal keenam. Ini pembatal keenam. Mengejek, pembatal lagi. Hati-hati. Kalau kita tidak mampu mengamalkannya, cintai saja. Kalau itu adalah sunnah Rasul. Cuman kita belum mampu amalkan. Kita belum mampu amalkan. Iya. Ini hal-hal yang menakutkan ini. Ini yang biasa. Iya. Yang banyak orang jatuh di dalamnya. Na'udzubillah. Iya. Ini yang belum katakan masalahnya. Allah jelas mengatakan. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah. Demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Kan sunnah Rasul Allah turunkan. Karena wahyu itu ada dua. Ada wahyu berupa Quran. Ada wahyu berupa hikmah. Berupa sunnah. Berupa sunnah. Iya. Demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Fa'ahbata a'malahum. Maka Allah batalkan amalan-amalan mereka. Na'udzubillah. Kadang ini sebagian orang, dia kira batal amalan itu kalau syirik. Menyembah berhala. Dia tidak tahu, tidak sadar. Kalau membenci sunnah itu membatalkan amalan. Iya, ini yang harus kita pahami. Masalah kita mengamalkannya, itu masalah lain. Kalau tidak bisa, tentunya udzur kita ada di hadapan Allah. Iya, pokoknya kata Nabi, idza amartukum bi amrin apa? Apa kata Nabi? Kalau saya perintahkan kepada kalian sebuah perintah, apa kata Nabi? Fa'tu minhu. Pakai minhu lagi. Lakukan di antara yang saya perintahkan itu. Kan tidak ada seorang pun dari kita bisa melakukan seluruhnya. Minhu. Min sebagian. Yang bisa kalian lakukan. Mastata'tu. Yang mampu kalian lakukan. Kan tidak mungkin dong. Tidak ada di antara kita ini yang mampu melakukan semuanya. Tidak mampu. Tidak mungkin. Tidak ada di antara kita ini yang mampu melakukan seluruhnya. Tidak ada sama sekali. Makanya lakukan semampunya. Cuman jangan dibenci. Itu saja. Lakukan yang kita mampu. Adapun yang kita tidak mampu, jangan dibenci. Karena itu sunnah Rasul. Itu wahyu. Itu adalah wahyu. Iya. Karena ketaatan kepada Allah itu akan dinilai benar jika kita taat kepada Rasulnya. Jika kita taat kepada Rasulnya. Iya. Itu jelas. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah. Dan jangan lupa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Rasulnya. Jangan dibedakan. Jangan dibedakan dalam masalah ketaatan. Karena apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berkata, saya beriman kepada Quran, adapun dari Rasul, tidak. Iya. Sebagian orang seperti orang-orang filsafat, asal tidak percaya kepada yang dibawa oleh Rasul, karena bisa saja dhaif. Ia menukilnya manusia. Jangan karena ada sebagian yang dhaif, kita meninggalkan yang sahih, kan begitu. Kan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan dalam Islam ini orang-orang yang bisa membedakan hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif, kan begitu. Iya, jangan sampai karena alasan ada yang dhaif kita tidak menerima hadis yang sahih. Masa kita tolak sahih Bukhari karena itu akal. Alasan itu. Kita tolak sahih Muslim karena alasan itu. Kan tidak cocok. Jelas ini peringatan bagi kita. Man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul walau amila bihi kafar. Siapa yang membenci sesuatu
yang Rasul datang membawanya, maka dia walaupun mengamalkannya dia telah kafir. Hati-hati. Apalagi mengejeknya. Ini pembatal keislaman yang keenam. As-sadis yang keenam dari pembatal keislaman, dan ini yang terakhir di pertemuan kita kali ini. Pembatal keislaman yang keenam. Man istahza'a bi syai'in min dinir rasul au thawabillah au iqabihi kafar. Siapa yang mengistihza, mengolok-olok, mengejek sesuatu dari agama Rasul. Kita sering mendengar, kalau sekarang jarang ini mungkin ya, awal-awal tersebarnya sunnah, awalnya orang-orang berjenggot, ada orang ejek. Mungkin masanya Abu Lu'lu dapat itu ya, masanya Abu Hanif. Ya, orang berjenggot dikatakan kambing. Yang bercadar dikatakan ninja. Itu mereka ucapkan karena mengejek. Itu karena mengejek. Orang yang celananya di atas mata kaki, mereka bilang apa? Lagi kebanjiran. Mengejek. Karena kebodohannya bahaya itu. Lihat. Man istahza'a bi syai'in min dini rasul. Siapa yang mengejek sesuatu apapun dari agama Rasul. Atau pahala dari Allah. Atau iqab dari Allah. Kafar. Sungguh dia telah kafir. Ini pernah terjadi di masa Nabi. Beliau sebutkan ayatnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Inna afu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan ukhra. Nu'adzib ta'ifatan kanu bi'annahum kanu mujrimin. Na'udzubillah. Allah berfirman, kalau kamu bertanya kepada mereka, mereka akan berkata, sungguh kami hanya bergurau. Kami hanya bercanda, bermain-main. Katakanlah, apakah terhadap ayat-ayat Allah? Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian mengejek, mengolok-olok? La ta'tadiru. Jangan kalian berudur. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jika kami memaafkan satu kelompok dari kalian, kami menyiksa kelompok yang lain. Karena mereka adalah orang-orang yang mujrim. Lihat poin pendalilannya. La ta'tadiru. Jangan kalian minta udur dengan berkata kami hanya bermain-main. Kami hanya bercanda. Kami hanya bergurau. Kata Allah, katakan jangan kalian minta udur. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Bayangkan Allah katakan telah kafir. Supaya lebih terang, ayat ini ada sebab turunnya. Ayat ini ada sebab turunnya. Supaya kita paham. Sebab turunnya sekelompok dari orang yang bersama Rasulullah di perang Tabuk. Di perang Tabuk. Ada orang-orang yang menyatakan ma ra'ayna matlu qurra'ina haula akdzabu alsinatan wa arghabu butunan wa ajabanu indal liqa. Ada orang-orang yang berkata terhadap Nabi dan para sahabat, kami tidak pernah melihat seperti orang-orang yang membaca Quran ini. Dia ejek pembaca Quran, penghafal Quran. Tidak ada yang pernah kami lihat semisal dengan mereka ini. Paling dusta lisannya, paling rakus perutnya. Na'udzubillah. Paling penakut ketika jumpa dengan musuh. Yang mereka maksudkan adalah Rasul dan para sahabat. Padahal tidak ada yang lebih berani daripada Rasulullah.
Tapi mereka ucapkan itu alasannya hanya ucapan safar. Kalau kita kadang bilang sekarang ini hanya pembicaraan warkop. Ini dia ucapkan sambil berjalan katanya untuk menghilangkan keletihan. Bercanda. Bercanda mereka. Bermain-main. Ini Muhammad dan para sahabatnya. Orang yang paling rakus perutnya. Orang paling dusta lisannya. Masalah ini dikatakan pada Rasul dan para sahabat Muslim. Orang yang paling penakut ketika berjumpa dengan musuh. Iya. Hal ini tidak didengar oleh Rasul dan para sahabat. Cuman ada seorang anak muda mendengarnya. Maka dia pun langsung pergi dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata wahyu mendahuluinya. Karena walaupun Rasul tidak tahu, Allah Maha tahu. Turun wahyu sebelum sampai kepada beliau orang tadi. Ketika turun ini wahyu, orang-orang yang berucap tadi itu, Rasul sudah naik onta. Ada jalan pulang dari perang Tabuk. Rasul dan para sahabat sudah naik onta. Dia datang minta udur, minta maaf kepada Rasulullah. Sampai dikatakan dalam hadits, dia bergantung di leher ontanya Nabi SAW, terseret kakinya dari perjalanan perang Tabuk. Kita tahu dari Tabuk ke Madinah, perjalanan ini adalah batu. Terseret kakinya. Dan Nabi tidak menambah kecuali ucapan, kul. Katakan wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nabi tidak menambah kalimat sedikit pun kecuali membacakan itu ayat. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian mengolok-olok, jangan kalian minta udur. Ini dia. Dia minta udur. Kami hanya bermain-main. Kami hanya bersenda gurau. Katakan wahai Muhammad, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, kalian mengejek, mengolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian minta udur. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Dinyatakan kafir. Bayangkan. Ini bahayanya ini perkara. Hati-hati mengejek sunnah dari sunnah Nabi. Hati mengejek sunnah dari sunnah Nabi. Kalau ada orang mengejek, jangan kita ketawa. Sebagian kita kalau ada orang ejek, iya, jenggot kambing, lewat kambing, kita malah ketawa. Jangan. Harus ada pengingkaran dalam hati, kan itu bahaya. Kasihan dia. Kasihan dia. Kalau bisa nasihati. Kasih tahu, ini Rasul perintahkan. Rasul yang berkata, siapa nabimu? Kalau nabimu dia bilang Muhammad, Nabi Muhammad bilang uful liha, pelihara jenggot. Sunnah Nabi, memang tidak ada di Quran. Tapi kan tidak boleh kita mengejek Rasul. Sadar. Kalau dia ejek, jangan diketawai, dinasihati. Karena dia mengejek Quran. Quran itu yang memerintahkan orang bercadar. Ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak perempuanmu, katakan kepada perempuan mukminin untuk mengulurkan jilbab mereka dari atas kepala mereka ke bawah. Ini kan perintah Rasul, tidak boleh diejek. Ini Quran, tidak boleh diejek. Kalau ada orang mengejek, tidak boleh kita tertawa saja. Kita nasihati kalau bisa, kalau tidak ada pengingkaran dalam hati. Kan itu bahaya, pembatal keislaman untuknya. Sebagai kasih sayang kita kepadanya, kita nasihati. Hati saudara, saudari, ini bukan perkara sederhana. Orang yang mengejek, ya, syariat Allah, syariat Rasul,
itu Allah nyatakan qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian berudzur. Jangan kalian berudzur. Setelah itu dibilang hanya bercanda. Hanya bermain-main. La ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini menakutkan. Ini membahayakan bagi kaum muslimin yang jatuh di dalamnya. Ini pembatal ke-6. Pembatal ke-6. Sisa 4 lagi. Ini kita ambil di pertemuan depan insyaAllah. Iya. Ambil di pertemuan depan insyaAllah, karena setelahnya ada sihir. Iya. Ada sihir. Ada membantu musyrik atas muslim. Ya. Ada lagi yang ke-9 nanti keyakinan boleh keluar dari syariat Muhammad. Dan nanti ada pembatal ke-10 berpaling dari agama Allah. InsyaAllah kita ambil lagi 4 di pertemuan kita di bulan depan insyaAllah ta'ala. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Wallahu a'lam. Ya, mungkin dari Ihwa dulu. Ya, tayo Pak. Bismillah. Ustadz mau tanya, di masjid saya itu ada orang yang pernah menyatakan bahwa kalau mereka itu beribadah melalui perantara, menyebutnya dengan waliyam mursyid gitu. Nah, dia kadang jadi imam. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita ikut atau kita tidak ikut? Terima kasih. Baik. Tidak, kita yang begitu kan Pak musyrik. Kita tidak boleh bermakmum di belakang. Kita cari masjid lain dekat situ. Karena orang yang mengaku boleh mengambil perantara, perantara ini sudah kita sampaikan sebenarnya di kitab Qawaidul Islam, Qawaidul Arba, bahwa itu adalah kesyirikan musyrikin zaman dulu. Dan ini ternyata lebih tegas di buku ini, batal Islamnya, Pak. Jangan kita bermakmum di belakang. Iya, wallahualam. Kalau kita pemerintah cabut imamnya. Ganti dengan orang lain. Kasihan kaum muslimin. Ya, ada? Dari Ihwa lagi. Silakan angkat tangan. Kalau tidak ada, kita ke pertanyaan Umahat. Ya, silakan Umahat. Bismillah. Orang tua saya sudah mengenal manhaj salaf dan beliau tidak mau nanti meninggal ada ritual akikah atau sembelih kambing pada saat beliau meninggal. Namun memang dari kecil pas lahir belum pernah akikah. Apakah boleh beliau akikah sekarang mumpung masih hidup dan untuk menghindari sembelih pada saat meninggal tadi? Baik. Pertama, Nabi SAW secara ucapan dan perbuatan, 2 ini genap, bahwa dalam ucapan beliau menganjurkan akikah hari ke-7. Dan di dalam perbuatan ketika lahir cucu beliau, Al-Hasan, pada ujung tahun ke-3 Hijriah, ujung tahun ke-3 Hijriah, beliau potong kambing di hari ke-7. Di hari ke-7. Iya, ini cara ucapan dan perbuatan. Dan terkait dengan pertanyaan kita tadi, ini hukum akikah menurut mayoritas sunnah hari ke-7. Kalau sudah lewat harinya, tidak sunnah lagi. Makanya untuk menjawab lagi pertanyaan kita tadi, tidak ada sahabat yang akikah saat dewasa. Yang belum diakikah dulu, tidak ada yang diakikah saat dewasa. Tidak ada penukilan. Tidak ada penukilan, maka tidak disyariatkan. Ya lebih baik kalau memang orang tua punya harta, disumbang saja, disedekahkan. Dia bersedekah di masjid untuk amal jariah. Kalau ada pembangunan masjid, dia bangun. Dia bersedekah. Itu lebih bagus daripada berakikah. Karena akikah saat dewasa tidak ada tuntunannya.
Ada ulama yang membolehkan tapi 3 kali kelipatan 7. Sampai situ. Kalau kita baca buku fikih, hanya ada yang membolehkan itu 3 kali kelipatan 7. 3 kali ya? 2 kali, 2 kali. 17, 14, 21. Tahu ya? 14 berarti 7 kedua dah. 14. 7 ketiga, 21. Itu terpanjang dalam penukilan fikih. Walaupun mayoritas membantah. Dari mana itu angka 14? Dari mana itu angka 21? Sementara ucapan Nabi hari ke-7. Hari ke-7 dari ucapan Nabi. Ini adalah sunnah muakkotah. Sunnah yang ada waktunya. Kalau luput maka kita luput sunnahnya. Masa kita pergi sholat ya qobliyah subuh di ba'diyah kan sudah lewat waktunya, kecuali kita punya udzur. Kecuali kita punya udzur dan rutin kita lakukan. Sekarang akikah sulit kita bilang rutin kita lakukan. Ya tak? Sulit kalau kita bilang akikah rutin kita lakukan. Gimana itu? Atau kita punya 10 anak rutin maki sebelumnya. Kemudian anak yang terakhir tidak. Itu pun yang membolehkannya hanya kelipatan 14, 21. Tidak ada yang lebih dari itu. Tidak ada yang lebih dari itu dari pendapat yang ada. Wallahualam. Apakah boleh kita membeli rumah dan melunasinya, tapi rumah itu masih ada cicilan di bank dan berniat untuk membantu teman? Kita beli rumah, Yang masih ada cicilan di bank. berarti rumah itu masih milik bank sebagai jaminan ya? Atau dia tidak jaminkan itu rumah? Rumah yang diambil melalui bank, Ustadz, leasing. Itu kan begini. Betul, saya paham itu. Cuma kan gini, kan orang mengambil rumah lewat bank itu kan harus ada jaminan. Jaminan itu bisa rumah itu sendiri, bisa juga rumah yang lain. Kan begitu orang biasa kasih jaminan. Kita paham nggak? Kadang ada orang cicil rumah. Jaminan bukan rumah yang dia cicil. Dia jaminkan sertifikat rumah lain. Itu. Kalau memang seperti itu, boleh kalau rumah itu bukan jaminan. Tapi jika rumah itu adalah jaminan juga yang dijaminkan kalau dia tidak bayar utangnya, tidak boleh kita jual, kan itu ada hak orang lain. Dan itu kebanyakan yang terjadi kan. Ada orang beli rumah di bank, pasti rumah itu kan yang dijaminkan. Yang dipegang sertifikatnya rumah itu kan. Walaupun dalam sisi akad syar'i boleh dijaminkan dengan rumah lain. Atau tanah di tempat lain. Boleh. Cuman banyak orang kan rumah yang dia cicil adalah rumah itu menjadi jaminan untuk utangnya. Kan begitu. Tidak boleh dia jual karena masih ada hak orang lain. Hak orang lain. Kecuali dia pergi lunasi dulu di bank. Misalnya dia dikasih uang sama yang mau beli ini. Dan dia pergi lunasi di bank. Setelah itu baru dia akad serahkan pada pihak yang membeli sekarang. Tidak apa-apa karena itu sudah jadi miliknya secara utuh. Bukan jaminan tempat lain. Dan itu jangan disarankan orang ya. Percicilan itu jangan disarankan. Karena nanti kalau macet pihak pertama itu akan ditarik. Dan kalau ditarik kita tidak punya bukti apapun. Pihak kedua ini. Ya kan? Karena dia sudah dia bertanda tangan. Tidak bisa kita menang di pengadilan. Karena dia yang duluan bertanda tangan. Kan dia bertanda tangan di bank, ada tahunnya itu. Ada harinya. Walaupun kita ada suratnya, akad jual beli hati-hati. Akad jual beli itu adalah belakangan. Yang menang di pengadilan adalah yang duluan tanggalnya. Yang duluan tanggalnya, hati-hati jangan seperti itu. Kalau memang mau dijual, selesaikan dulu, ambil. Jangan jadikan dia sebagai jaminan. Wallahualam. Afwan Ustadz, ada sanggahan. Kalau bantu untuk melunasi cicilan rumahnya itu bagaimana Ustadz? Bantu untuk? Melunasi cicilan rumahnya. Jadi dia lunasi di bank? 6. Baru setelah itu dia beli? 6. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Ya kan? Tidak apa-apa. Itulah saya bilang tadi, dia pergi lunasi dulu. Setelah itu baru dia beli. Baru yang tadi menjualnya. Alhamdulillah. Iya, itu membantu saudara. Iya, karena bahaya itu jatuh
cicilan itu ngeri. Ya, jatuh cicilan itu menggelisahkan. Orang bilang kalau jatuh bangun usaha biasa. Yang mengerikan itu jatuh tempo. Iya, karena jatuh bangun usaha itu biasa. Kita bangkrut, tidak ada hak orang lain kan. Kalau kita bangkrut ada hak orang lain, tidak bisa kita tidur, bisa botak kepala sebelah. Iya, itu mengerikan. Jangan di situ, jangan cicil sama orang riba. Karena orang riba itu saat dia suruh kita cicil manis sekali mulutnya. Kalau saat kita tertunda mencicil, lebih pahit daripada mulutnya singa. Ya, naudzubillah. Hati-hati, jangan masuk di situ. Wallahualam. Ada seorang teman mau meminjam uang dengan saya. Bolehkah saya izin ke peminjam? Saya ingin sampaikan ke teman pihak ketiga sebagai saksi bahwa teman ini meminjam uang ke saya, agar dia juga ada perhatian untuk melunasinya. Dan saya juga tidak ragu-ragu untuk meminjamkan. Afwan, kesannya seperti tidak percaya, tapi berdasarkan pengalaman banyak teman meminjam uang tapi tidak diperhatikan alias dicuek-cuek saja. Masya Allah, banyak. Ditambah oleh ikhwah, banyak. Jadi Masya Allah, sebenarnya jangan kita bilang kesan seperti tidak percaya. Bukan. Sebenarnya cuma kita jarang tahu dan jarang lakukan. Tahu mungkin tapi tidak lakukan. Memang dalam pinjam meminjam itu, kita tulis dan kita persaksikan 2 orang. Dalam pinjam meminjam, kita tulis dan kita persaksikan 2 orang. Makanya kalau tidak ditulis, tidak ada saksi, baru rihanun makbudah, berikan jaminan. Ini pegang HP-ku, pegang motorku, pegang emasku. Iya, jangan tahu pegang suamiku, jangan. Iya, pokoknya kalau tidak ada saksi, harus ada jaminan. Tapi kalau ada saksi 2 orang, ditulis, itu tidak perlu jaminan. Karena saksi itu sudah menjamin nanti. Karena orang itu kalau berutang ingat, kalau tidak bisa bayar utang dia pura-pura bego, pura-pura lupa. Sehingga kalau dia mengingkari, butuh bayinah, butuh saksi. Bukan itu memang masalah sunnah itu, sunnah. Bukan tidak percaya. Memang sunnahnya begitu. Kalau tidak ada yang mau bisa kita pegang sebagai jaminan, maka persaksikan 2 orang, ya, dan tulis. Jangan lupa ditulis. Kita ini masalahnya kadang bermudahan, apalagi sesama ikhwah. Sesama akhwat. Ada orang mau pinjam uangnya langsung karena kepercayaan akhwat. Kepercayaan sesama ikhwah. Langsung kasih tanpa ditulis tanggal berapa. Tidak ditulis. Kan ikhwaji. Ya sudah. Kalau tidak dibayar kan ikhwaji. Kasih begitu Tom Maki. Tidak. Harus kita tulis. Tanggal berapa dia berutang. Dia tanda tangan. Tidak apa-apa. Biar 1000. Kasih begitu mau. Karena ada orang itu. Kalau diberi amanah 1 gunung. Amanah. Tapi kalau diberi amanah 1000. Tidak amanah. Maka harus ditulis, dipersaksikan. Ya, bukan kesan tidak percaya ya. Memang begitu sunnahnya. Wallahualam. Afwan Ustadz, masih ada sambungan tentang rumah tadi. Kalau misalnya bantu jualkan rumahnya itu bagaimana? Karena dia tidak mau lagi bacicil rumahnya di bank. Apa boleh? Boleh Ji, tapi nanti kalau dapat penjual, dia lunasi dulu di bank. Tidak apa-apa Ji, dia minta dulu DP untuk lunasi rumahnya di bank. Kalau sudah lunas baru dia akad sama yang tinggal dipotong minit tadi. Uang yang dia ambil di awal. Iya, uang yang dia ambil di awal. Tidak apa-apa. Dibolehkan. Meringankannya. Kalau dia utang Ustadz, Dia utang untuk? pelunasan itu dia utang lagi secara syariat dengan kita. Bisa tapi catat lagi. Ada saksi. Apa jaminannya? Tidak apa-apa. Dia utang dulu baru dia jual ya maksudnya. Ngam. Boleh. Tapi hati-hati lagi. Jangan sampai dia bermudahan setelah itu. Aku aja uang segitu kecil baginya. Hati-hati itu.
Iya, jangan rusak persaudaraan gara-gara utang. Banyak rusak ya, Abu Lulu ya. Rusak ikhwah, ndak taklim, ya. Ikhwah ndak hadir taklim ustadz karena ada utang. Ikhwah ndak taklim karena ada ikhwah yang dia utangi. Mau pergi ke sana, mau taruh di mana ini muka. Ada ikhwah di WA ndak balas, di telepon ndak angkat, bahkan ganti nomor. Gara-gara utang. Bahaya itu. Seharusnya kan dalam utang piutang itu memang kalau kita mampu bayar, ndak boleh diundur. Kalau mampu bayar. Terus kalau kita ndak mampu betul bayar, yang memberikan pinjaman kan memang syariat menganjurkan untuk memberikan tangguh. Memberikan tanggung waktu kan ndak apa-apa. Yang penting ada kejujuran. Datang baik-baik. Mohon maaf saudara, betul-betul belum ada. Datang baik-baik. Jangan di WA ndak balas. Dibaca aja. Ndak dibalas. Ya, datang baik-baik. Sebagaimana dulu kita datang baik-baik berutang dengan muka kasihan. Sekarang datang juga dengan muka kasihan. Iya, jangan ndak dibalas WA-nya orang. Iya, wallahualam. Masih? Baik, ini ada pertanyaan kertas. Bolehkah menggabungkan sunat witir 3 rakaat dengan sholat sunnah setelah isya 2 rakaat? Boleh kalau 2-1 dilakukannya. Kita lakukan dulu 2, salam, baru 1. Kan witir itu, pemalas ya. Witir itu boleh dilakukan 2-1, boleh dilakukan langsung 3. Tapi kalau ada yang mau kita niatkan juga, maka misalnya Ba'diyah Isya. Ba'diyah Isya, 2 rakaat. Kan tidak bisa 3. Maka kita lakukan witirnya 2 rakaat dengan niat 2-1. Jadi kita lakukan 2 rakaat. Yang 2 rakaat ini 2 niat. Ba'diyah dan witir. Kemudian salam, nanti baru berdiri lagi 1 rakaat. Witir murni. Dibolehkan. Tapi dia bilang Abu Lu'lu malas. Iya. Wah, bahaya juga Bapak ini ya. Alhamdulillah. Tapi boleh nggak Abu Lu'lu? Iya tahu. Oh jadi udur ya. Tapi boleh tahu ah. Wah keras ini ya. Keras ya. Wah enggak berani ngomong anak-anak ini. Alhamdulillah. Afwan, masih ada satu Ustaz. Silakan. Terkait sholat khauf, makmum di shaf pertama saat musuh berada di belakang kiblat. Saat menyelesaikan 1 rakaat tersisa, apakah ada yang bertindak untuk memberi isyarat untuk setiap gerakan perpindahannya? Baik, maksudnya yang penyambung suara ya? Nah, Itu maksudnya? Atau bagi yang menyelesaikan sendiri tadi? Ana baca ulang Ustaz. Eh. Terkait sholat khauf, makmum di shaf pertama saat musuh berada di belakang kiblat. Saat menyelesaikan 1 rakaat tersisa, apakah ada yang bertindak untuk memberikan isyarat untuk setiap gerakan perpindahannya? Tidak. Mereka selesaikan sendiri. Saya kira tadi itu penyambung suaranya Nabi. Kalau penyambung suaranya Nabi boleh. Panjangnya shaf, mereka dulu pakai penyambung suara. Tapi ada pun yang tadi yang menyelesaikan sendiri-sendiri, masing-masing. Karena kan masih ada imam di depan. Tidak boleh lagi ada yang imam. Karena Nabi masih tetap menjadi imam. Ia menunggu jamaah kedua. Menunggu jamaah shaf kedua. Jadi mereka menyelesaikan sendiri masing-masing. Mereka ruku sendiri, bangun, sujud, sendiri masing-masing menyelesaikannya. Tidak dipimpin oleh imam lain lagi. Ya, karena imamnya masih ada. Wallahualam. Afwan Ustadz, bagaimana hukumnya suami saya menjual alat olahraga, kemudian ada instansi yang mau mengadakan dengan jumlah uang 10 juta. Tapi belanjanya hanya 5 juta. Kemudian 5 juta lebihnya itu mau dikasih dia sebagai persennya. Atau bolehkah Ustadz saya naikkan saja harga barang dari harga normalnya sampai mencapai cukup 10 juta. Dan itu sudah kami sepakati bersama instansi tersebut. Kemudian nanti saya kasih persennya 5 juta. Baik.
Itu agak masalah ya. Masalahnya itu adalah nanti di nota bohong. Ada nota pasti kan? Itu masalah nanti. Ini kan kita tidak boleh mempersaksikan yang dusta. Kalau muslim. Itu jatuhnya nanti masalahnya bukan. Kecuali dia memang utusan dari kita untuk menjual barang. Boleh kita kasih fee dia karena dia penjual tak. Salesta kan? Boleh. Adapun dia utusan dari instansi. Datang beli ke kita. Kemudian dia mau dinaikkan 5 juta dari setiap barang. Nanti pasti notanya kita yang dusta. Jangan dilakukan itu. Biarkan dia beli di tempat lain. Iya, kalau kita, itulah bedanya kita dengan orang yang kenal agama. Jangan jual kalau memang ada unsur nota palsunya. Kecuali diketahui oleh instansi yang mengutus dia. Iya, bahwa silakan kamu cari barang, pokoknya nilainya 10 juta. Terserah kamu dapat berapa. Itu kan lain lagi. Itu kan lain lagi. Karena dia memang sudah dikasih biaya 10 juta kan begitu. Kemudian dia dapat ternyata harga lebih murah. Tidak masalah karena ada izin dari pihak pertama yang mengutusnya. Ada izin dari pihak pertama yang mengutusnya. Iya, tidak masalah itu. Karena juga kalau kita kasih nota 5 juta tidak masalah juga. Karena di pelaporan dia adalah uang yang keluar adalah tidak apa-apa 10 juta. Jelas kita jangan layani itu yang ada nota dustanya. Wallahualam. Cek. Bismillah. Pak Ustaz, izin bertanya terkait dengan siapakah yang berhak untuk mengkafirkan dalam pembahasan ini, Ustaz? Dan apa saja syarat-syaratnya? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Tidak semua orang. Yang punya ilmu lah yang menimbang. Apakah dia ini punya udzur atau tidak misalnya. Apakah ini dia hidup di lingkungan kaum muslimin, sudah sampai Quran padanya atau belum. Orang yang berilmu yang memandang. Nah, hukum mengkafirkannya ya, bukan membunuhnya. Karena kan ada mengkafir setelah dia dinyatakan kafir, murtad, berarti kan membunuh. Karena orang murtad boleh dibunuh. Adapun hukum membunuhnya pemerintah. Pemerintah. Kan saudara? Jadi yang membunuhnya pemerintah. Adapun yang mengkafirkannya orang yang berilmu. Yang tahu tentang ya perbuatan itu kekafiran atau bukan. Kemudian yang kedua, Ustaz, terkait ini, Ustaz, di syarahnya Ibnu Utsaimin bahwa kekafiran itu ada dua. Kafiran pada sifat dan perbuatan. Kemudian yang kedua, kafiran secara ta'yin. Mohon penjelasannya sedikit, Ustaz, terkait ini. Kafiran secara perbuatan, kita meyakini bahwa orang menyembah, orang yang sujud di kuburan, perbuatan itu syirik. Perbuatan itu kafir. Itu semua bisa kita katakan. Ini perbuatan kekafiran. Walaupun belum tegak hujah. Adapun kafir ta'yin orangnya. Pelakunya itu. Perbuatannya jelas. Kekafiran. Pelakunya. Itu namanya kafir ta'yin. Orangnya kafir atau tidak itulah yang butuh tegakkan hujah. Dengan sifatnya bisa. Itu namanya perbuatan. Nah? Sudah? Baik. Kita cukupkan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi nanti. Sisa 1 kali pertemuan untuk Nawaqidul Islam. Ya, kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.